semuanya, welcome back to YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya tentang seputar anak. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips dengan teman-teman bagaimana cara mengajari anak mengenai volume bangun ruang. Oke, dan itu ada 4 tips. Mau tahu tipsnya apa saja? Stay tune. Jadi ada 4 tips yang bisa teman-teman coba ketika mengajari anak-anaknya mengenai volume bangun ruang. Ya, tips yang pertama, pastikan anak-anak sudah mengetahui yang mana bangun datar dan yang mana bangun ruang. Tips yang kedua yaitu pastikan anak-anak sudah mengetahui perbedaan bangun datar dan juga bangun ruang. Tips yang ketiga, ya, pastikan anak sudah menghafal rumus-rumus luas bangun datar. Misalnya luas persegi, persegi panjang, kemudian segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan juga belah ketupat. Jadi pastikan anak-anak sudah hafal. Tips keempat, anak-anak diharuskan atau diwajibkan untuk menghafal rumus volume bangun ruang yang pada dasarnya hanya memiliki 2 rumus. Contoh bentuk bangun datar: segitiga, persegi, persegi panjang. Contoh bangun ruang, ada 5 segi 4, ada kerucut, ada kubus, ada prisma tegak segitiga, kemudian ada balok, dan terakhir ada tabung. Perbedaan bangun datar dengan bangun ruang. Bangun datar ini contohnya segitiga, dia hanya punya 2 dimensi. Jadi hanya tipis saja dan dia tidak mempunyai ruang. Ya. Nih, persegi panjang juga begitu. Dia hanya tipis dan tidak punya ruang. Bangun ruang memiliki bentuk 3 dimensi, ya, berbeda dengan bangun datar. Bisa teman-teman dan ayah bunda lihat, ya. Dia mempunyai 3 dimensi bentuknya. Nih, yang balok juga. Selain itu, perbedaan yang kedua, dia memiliki ruang. Nah, ini ruang. Nah, ruang ini yang mau kita cari tahu berapa sih ini bisa diisi benda atau bisa diisi air. Nah, itu mau kita cari tahu ini bendanya itu dapat diisi berapa. Nah, itu yang kita namakan dengan volume. Jadi kita mau cari volume dari bangun ruang. Pada prinsipnya ada 2 rumus volume bangun ruang, yaitu yang pertama luas alas kali tinggi, kemudian yang kedua sepertiga luas alas kali tinggi. Rumus yang pertama digunakan untuk bangun ruang yang mempunyai tinggi tegak lurus seperti balok. Nah, ini tegak lurus, tidak ada yang mengerucut. Kemudian kubus, kemudian tabung, kemudian prisma tegak segi 3. Untuk rumus yang bawah,
yaitu sepertiga luas alas kali tinggi, digunakan untuk bangun ruang yang memiliki tinggi atau mengerucut, ya, seperti 5 segi 4, kemudian kerucut. Di video kali ini saya hanya bahas mengenai volume bangun ruang yang memiliki tinggi tegak lurus atau yang tidak mengerucut, yaitu yang menggunakan rumus pertama, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, teman-teman perhatikan rumus yang pertama, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Ya, sekarang kita masuk dulu ke bangun kubus. Ya, di bangun kubus ini, ya, punya alas. Kita anggap salah satu sisinya yang kita taruh ini, misalnya begini, itu adalah alasnya. Nah, kalau kubus dia punya alas berbentuk persegi. Yang tadi saya jelaskan bahwa bangun ruang ini adalah gabungan dari beberapa bangun datar. Karena bentuknya persegi, maka luas alasnya kita ganti dengan luas persegi. Ya, luas alas kubus itu sama dengan adalah luas persegi. Ini pentingnya kenapa anak-anak harus hafal rumus luas bangun datar. Balik lagi, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, ketika kita sudah tahu luas alas itu sama dengan luas persegi karena bentuk alasnya berbentuk persegi, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka seperti ini. Rumus kubus sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi, volumenya sama dengan sisi kali sisi dikali tinggi, atau biasa kita sebut juga sisi. Sekarang balok. Ya. Kalau kita perhatikan, balok ini adalah bentuknya dari persegi panjang. Maka ini alasnya adalah bentuknya persegi panjang. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus yang pertama ini, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kalau luas alasnya balok itu adalah luas persegi panjang, sama dengan luas persegi panjang, maka rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadi, kalau kita masukkan, itu rumus volume balok itu adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah panjang kali lebar. Nah, Ayah Bunda, sekarang kita mau masuk ke contoh soal ya. Yang tadi sudah kita bahas bangun ruang 2, yaitu ada kubus dan juga balok. Sekarang kita mau masuk ke contoh soal yang kubus dan balok. Oke. Yang pertama, ini contoh soalnya dalam bentuk gambar terlebih dahulu. Ya. Ayah Bunda dan atau teman-teman bisa lihat ini, ya. Ini alasnya berbentuk persegi. Ya. Jadi, kita masukin rumus yang ini. Ya. Luas alas kali tinggi. Nah, perseginya adalah sisi kali sisi, kemudian dikali tingginya. Ya. Karena ini adalah kubus, pasti tinggi ataupun sisinya itu semuanya sama. Nah, sekarang kita masukkan rumus, ya. Jadi, volume kubus
sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan sisi kali sisi kali tinggi atau sisi. Tadi adalah 12. Oke. Kita masukkan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm. Di sini kubik. Ya. Bisa ditekankan kepada anak-anak bahwa angka kecil di atas satuan itu ada artinya. Ya, jadi harus ditulis. Kubik ini menandakan bahwa itu adalah volume. Jadi harus ditulis. Contoh soal yang kedua yaitu balok. Ya, kalau kita memasukkan ke dalam rumus ini, yaitu rumus volume balok adalah luas alas kali tinggi. Ya, volumenya adalah panjang kali lebar, itu dari luas alas, kemudian dikali tinggi. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini, ya, yang balok di sini. Kelihatan ya? Oke, saya geser sedikit. Ya. Jadi, volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 10 dikali 6 dikali 5. Ya, dalam soal ini 10 kali 6 kali 5. Sama dengan 300 cm kubik. Sekarang kita mau masuk ke contoh soal yang dalam bentuk soal cerita. Kita mulai dengan kubus. Di sini ada soal cerita seperti ini. Ada sebuah kubus dengan panjang sisi sebuah kubus sebesar 20 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus volume kubus adalah luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya berbentuk persegi. Dan rumusnya adalah sisi kali tinggi atau sisi. Ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan bareng-bareng soal ini, ya, soal cerita ini. Nah, untuk ayah bunda ketika mengerjakan soal cerita ada tips bahwa anak harus menulis dulu diketahui. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika anak mengerjakan soal yang ada variasi soalnya, dia akan tahu dia harus mencari apa ketika diketahui apa. Ya, misalnya di sini diketahui sisinya sama dengan 20 cm. Ya, ditanyakan. Hitunglah volume kubus, berarti volume kubus. Kita jawab. Nah, ketika menjawab ini, anak-anak juga harus menyertakan rumusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk anak selalu mengingat rumus, ya. Jadi kita masuk jawabnya, volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan sisi kali tinggi atau sisi, yaitu 20
kali 20 kali 20 sama dengan 8.000. Jangan lupa ditulis juga sentimeter kubik satuannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal cerita yang balok. Ya. Di sini ada soal cerita, ada sebuah balok yang memiliki panjang 9 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 3 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Rumus volume balok adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya berbentuk persegi panjang. Nih, ya. Jadi kita masukkan rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar, kemudian dikali tingginya. Oke, nah sekarang kita akan mulai masukkan soal cerita ini. Dan kita kerjakan bareng-bareng ya ayah bunda, supaya ayah bunda ada gambaran. Ya, kita bisa tulis dulu diketahui. Ya, biasakan anak-anaknya menggunakan ini. Ya, pakai diketahui, ditanya, dan jawab. Ya, supaya anak-anak bisa tahu. Ya, diketahui. Panjangnya sama dengan 9 cm. Kemudian lebar sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi sama dengan 3 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume balok. Mari kita jawab. Ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu volume balok sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah panjang kali lebar, baru dikali tinggi. Di sini panjangnya adalah 9 cm, kemudian dikali lebarnya 7 cm, kemudian dikali tingginya adalah 3 cm. Itu sama dengan adalah 189 cm kubik. Ya.